Harun Masiku ini ada di Amerika. Dia udah pakai paspor lain yang ada di Kamboja gitu. Kan kabarnya Mister ini tahu keberadaan Harun Masiku, itu boleh dijelasin sih? Boleh dijelasin nggak gimana? Ya, jadi kita kan udah ngejar lama nih. Gue bareng-bareng tim-tim gue gitu. Karena nih orang hampir 5 tahun nih nggak ke-track gitu kan. Dan kita nih kan resah sebetulnya. Ini apa sih maksudnya gitu? Katanya di sini, katanya di sini. Gitu. Kira kita sering tuh ngumpulin data tuh ya kan. Jadi ini data yang udah gue rekap di tahun ini aja gitu ya. Dari bulan Juni sampai bulan Desember kemarin baru tuh tanggal 20. Jadi data ini tuh gue hasilin dari OSIN. OSIN tuh kita tuh nge-ekstrak lokasi dari postingan-postingan yang ada di sosmed dan public record gitu. Terus kita cek di geolocation-nya, cek dari orang-orang yang berkomunikasi sama dia, terus kita cek juga dari lokal informan. Jadi ada beberapa apa ya kasarnya, teman-teman kita yang di daerah sana mereka nge-verified gitu loh. Ya ini benar ada di sini gitu. Jadi ini per tanggal Juni, dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Juni tahun ini 2024, Harun Masiku ini ada di Amerika. Kita nggak tahu juga apa aktivitasnya di sana, tapi titiknya di sana gitu. Tanggal 11 Agustus dia balik ke Jakarta, tanggal 15 sampai tanggal 19 Oktober dia ada di Tapanuli Tengah. Kita dapat info dia bersembunyi di situ. Tanggal 24 November 2024 dia lari ke Manado. Terakhir, lokasi terakhir tanggal 20 Desember 2024 dia ada di Kupang. Ini adalah lokasi terakhir yang hasil kita track. Gimana sih caranya Harun Masiku bisa keluar negeri gitu kan? Kalau kita dengan tim sepakat, dia tuh pakai lokasi khusus. Jadi mereka jalan lewat Sungai Bora. Sungai Bora tuh ada jalur tikus menuju Timor Leste. Jadi setelah itu baru mereka bisa berpergian ke luar negeri. Sama kemarin gue dapat info juga, katanya tuh dia tuh udah nggak pakai lagi paspor aslinya gitu. Dia udah pakai paspor lain yang ada di Kamboja gitu. Jadi itu info yang bisa gue kasih tahu soal Harun Masiku. Secara lebih spesifik bisa didetailin nggak sih? Misalnya di Amerika tuh dia di mana? Sebenarnya kita kan kalau nitik banget nggak ketawa ya. Kita kan tahu cuma radar tuh, radius gitu kan. Jarak lingkaran hampir 300 meter lah. Kalau kita lihat di sini tuh dia di dekat, pas di Amerika tuh dia di dekat Washington. Jadi di dekat situ. Kalau di Kupang dia ada di Adonara. Dia ada di Adonara. Itu lokasi terakhir yang kita bisa dapat gitu. Tapi kalau titik banget enggak sih. Kita dapat radiusnya. Kalau sampai detik ini dia ada indikasi dia sudah pindah lagi atau belum tuh dari Kupang? Ada kemungkinan karena dari Kupang ke Sungai Bora ini kan tinggal nyebrang aja tuh. Apalagi sekarang akhir Natal kan, akhir tahun. Ada kemungkinan digeser lagi. Soalnya kalau dilihat dari histori datanya gitu ya, dia hampir berpindah-pindah tuh 1 bulan 1 kali. Gitu. Jadi kalau ini sekarang udah akhir bulan bisa jadi dia udah mulai geser lagi. Tapi ada kemungkinan dia pakai ini gak? Fake GPS supaya nggak bisa di tracking sama IT atau hacker. Makanya kita ngumpulin data tuh bukan dari handphonenya gitu. Jadi kita dapetin data tuh dari contoh misalkan kita dapat metadata dari sosial media. Sosial media itu ada metadatanya. Tuh OSIN tuh kita bisa ke-track entah orang-orang di sekelilingnya, siapa gitu yang berkomunikasi. Atau bahkan orang umum juga gitu, publik yang buat nge-verified itu. Terus kan kita juga ada lokal informan tuh. Komunitas ini kan ramai kan. Ada yang di daerah sini, ada yang di daerah sini. Gitu. Nah, jadi keberadaan dari Harun Masiku ini bisa dibilang valid ya, karena banyak aspek yang menjadi pelopor lokasi. Valid untuk di tanggal 20 Desember di Adonara Kupang. Kita boleh lihat gak sih Mas apa mekanismenya atau kurang lebih mungkin UI-nya seperti apa?
tools. Ini kasih unjuk sedikit ya previewnya ya. Bisa dijelaskan di situ mungkin titiknya itu apa atau tulisan-tulisan itu apa? Oh jadi gini, tools yang dipakai ini adalah tools yang dibikin untuk memudahkan kita ngerangkum perjalanan orang yang mau kita kejar gitu kan. Contoh kalau di sini kan Harun Masiku, jadi data di sini itu adalah data-data hasil kita kumpulin bareng dengan yang lain, hasilnya kita rekap di sini dan ini kebuka toolsnya. Kalau tools ini siapa yang ngebuat? Kalau kemarin kita dapat info tools ini tuh yang ngebuat dari Israel gitu.